persamaan diferensial. Baik itu ordo 1, ordo 2, bahkan ordo 3. Kemudian akan dilanjutkan dengan integral vektor. Nah, integral vektor itu akan melandasi untuk belajar elektromagnetik. This call is now being recorded. Persamaan diferensial juga demikian. Ya. Jadi itu untuk kelas C, ke depan ini perjalanan semakin berat, tapi saya pesan untuk selalu banyak latihan. Sedikit tapi materi saya sedikit tapi yang penting harus banyak latihan soal. Ya. Itu semuanya. Jadi asinkronus itu saya lakukan kurang lebih sekitar hampir 60 menit, kemudian sinkronus itu 30 menit cukuplah, kemudian kembali ke asinkronus sekitar 45 menit, pukul 10 seperti biasa, soal yang sudah dikerjakan langsung ya. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan saja. Ada yang mau disampaikan? Rosin, ada yang mau ditanya? Belum, Pak. Ya Rosin. Oke. Namanya Rosin mesti selalu ingat. Oke, materi saya sampaikan sekarang. Nah, sudah terbaca? Sudah? Sudah. Oke, sudah ya. Oke. Ini bentuk metode Lagrange. Jadi perhatikan saja bentuknya. Di sini del FB sama dengan lambda del G. Jadi lambda ini dipakai sebagai nilai eigen. Jadi demikian. Ini sebenarnya sebuah bantuan saja. Kita masukkan sebuah konstanta khusus. Jadi ini secara umum saja biasanya menggunakan simbol lambda, ya. Jadi demikian, dan dp sama dengan 0. Ini adalah tujuannya untuk mencari maksimum minimum suatu fungsi. Salah satunya menggunakan metode Lagrange. Contohnya misalnya menggunakan metode Lagrange untuk mendapatkan nilai maksimum dan minimum dari harga f sama dengan y kuadrat min x kuadrat, ya. Kemudian di dalam sebuah bentuk elips seperempat x kuadrat ditambah y kuadrat plus 1. Ini contoh soalnya. Ini bentuk umumnya metode Lagrange seperti ini. Ciri-cirinya adalah adanya lambda sini. Adanya lambda, ya. Nah, ini salah satu soal minta diselesaikan dengan metode Lagrange. Ini misalnya, ya. Ini soalnya tadi ini. Solusinya adalah, coba perhatikan. Ini ada x kuadrat ditambah 4y kuadrat min 4 sama dengan 0. Coba persamaan ini dari mana? Kita lihat. Ya, dari sini. Semua dikali 4. Ya, semua dikali 4. Ya, semua dikali 4, maka kita dapatkan x kuadrat ditambah 4y kuadrat min 4 sama dengan 0. Ya. Jadi dari persamaan elips, maka diperoleh persamaan ini. Oke. Ya. Nah, ini adalah dari fungsi tadi y kuadrat min x kuadrat. Perhatikan sini bentuknya dua bentuk persamaan. Yang pertama adalah fungsi, yang kedua adalah persamaan elips. Nah, itu. Nah, terus sekarang kita masukkan metode Lagrangian untuk menentukan maksimum minimum. Perhatikan bentuknya di sini, ya. Nah, ini min 2xi ditambah min 2yj. Ini dari mana? Ini.
ya. Kalau del itu pada umumnya adalah turunan pertama, ya, do f per do x, seperti itu. Do f per do x ditambah do f per do y. Artinya ada dua variabel diturunkan keduanya, ini min 2. Jadi min 2x ditambah 2y dimasukkan di sini vektor satuannya, jangan lupa. Terus kemudian ini sebagai del fx-nya, ya, del fx y-nya. Kemudian del ini juga sama, ini adalah sebagai g-nya. Jadi kalau dari bentuk umum, kalau kita mau selesaikan metode Lagrangian bahwa ini sebagai fungsinya, maka ini adalah g-nya, ini tadi elipsnya. Jadi demikian, ya. Nah, ini dibuat tadi, ini karena bentuk umumnya dibuat sama dengan 0, maka dari itu solusinya di sini tadi kita buat sama dengan 0, persamaan elipsnya. Ini adalah sebuah permintaan dari bentuk kalau kita menggunakan metode Lagrangian. Oke? Jadi ini sebagai fungsinya, tadi ini adalah persamaan elipsnya. Kita cekkan yang pertama min 2x lambda. Nah, ini perhatikan bentuknya, ya. Ya, min 2x sama dengan lambda. Nah, tinggal del g-nya apa di sini? Jadi demikian. Kita lihat di sini. Nah, ini min 2x sama dengan lambda 2x. Ya, ini adalah dari ini tadi, terus kemudian ini min 2x lambda sama dengan lambda 2x. Kemudian untuk y juga demikian, ya, 2y sama dengan lambda 8y. Terus kemudian dari sini adalah apa? X kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 4. Ini adalah merubah bentuk dari persamaan elips, ya. Untuk yang ketiga. Untuk yang kedua, ini mengikuti bentuk metode Lagrangian, masukkan nilai lambda. Ada pertanyaan? Ini adalah ini kita sudah masuk ke metode Lagrangian. Jadi Lagrangian masuk, hasilnya seperti ini. Cepat saja. Lalu kemudian kita lihat di sini kita peroleh lambdanya sama dengan min 1. Satunya lagi lambdanya sama dengan 4, ya. Lambdanya sama dengan min 1, lambdanya sama dengan 4. Perhatikan sini. Lambda sama dengan min 1, ya. Lambda sama dengan min 1, terus kemudian maka diperoleh dengan x-nya plus minus min 2, ya kan. Perhatikan di sini. Terus kemudian apalagi? Lambdanya seperempat, ya, bukan 4 tadi. Nah, lambdanya seperempat, bukan 4. Ini lambdanya seperempat. Kemudian lambdanya sama dengan min 1, ya. Lambdanya sama dengan min 1. X sama dengan plus minus min 2 dari mana? X sama dengan plus minus min 2. Oh, ini, ya, untuk maksimum minimum. Terus kemudian apalagi ini? Nah, ini dimasukkan. Jadi untuk x-nya plus 2, ya kan, y-nya 0, ketika terus sama dengan min 4, ya, sama dengan min 4, sama dengan min 4 dimasukkan di sini, ya. 2 kuadrat min 0 sama dengan min 4. Terus kemudian apa? Y-nya 0, ya. Terus kemudian min, terus kemudian 2 kuadrat min 4. Ini juga demikian, ya. Ini juga demikian, maka sama dengan y-nya 0, kemudian min 4 tetap. Terus satunya lagi, ya, satunya lagi y-nya sama dengan, jadi plus minus 2 ini tadi masuk sini. Terus kemudian plus minus min 1 mana? Oh, ini y-nya plus minus min 1, ya. Ketika ini y-nya 1, y-nya min 1. Berapa nilainya masuk ke persamaan ini? Adalah ini. Maka diperoleh bahwa nilai minimum dari fungsi ini pada elips sama dengan min 4. Minimumnya dan maksimumnya adalah 1. Berarti yang kecil itu adalah minimum, yang besar itu adalah 1. Ini adalah introduction. Sebenarnya ini mengulang dulu saya untuk tentang menentukan maksimum minimum.
Jadi kalau dulu kan pakai titik belok, kan pakai titik ekstrim. Terus kemudian pakai metode Lagrange. Ini salah satu contoh. Ini nanti coba ya, salah satu bisa nomor 1 atau nomor 2 untuk menentukan nilai maksimum atau minimum ya. Nilai maksimum minimum dengan metode Lagrange. Nah, ini sekarang pada pertemuan ke-9 sebenarnya kita masuk ke persamaan diferensial. Persamaan diferensial. Itu ya, persamaan diferensial. Ini sebagai introduction, saya mau tunjukkan seperti apa sih persamaan diferensial. Persamaan diferensial atau differential equation ya. Jadi ada yang diferensial, ada yang persamaan diferensial. Itu kalau yang sudah kita pelajari adalah diferensial. Jadi menyelesaikan soal-soal tentang diferensial. Suatu fungsi diketahui turunannya seperti apa. Ada turunan berantai, ada turunan total. Ya, ada diferensial total, diferensial berantai. Nah, ini adalah persamaan diferensial sekarang masuk untuk pertemuan kedua, sesi kedua ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. dI per dt sama dengan min KA dt per dx. Nah, ini adalah salah satu bentuk persamaan diferensial. Jadi ada dua variabel yang berbeda di sini, ada t, ada x. Jadi demikian. Artinya apa? Artinya bahwa di sini ada variabel yang variabel bebas di sini, yaitu untuk I dan T ya, I dan T. Artinya I-nya berubah, ya, I-nya berubah tergantung dari waktu. Di sini suhunya berubah tergantung dari pergeseran di dalam suatu babatan misalnya. Nah, ini misalnya pada rangkaian RLT misalnya, ya kan? Rangkaian RLT, maka diperoleh ini persamaan apa ini sebenarnya? Ini adalah persamaan dari tegangan, ya, persamaan dari tegangan. Ini tegangan pada induktor itu adalah LDI per dt. Tegangan pada kapasitor Q itu CP, Q itu sama dengan C kali V, maka P sama dengan Q per D. Lalu kemudian pada hambatan P-nya adalah I kali R atau R kali P. Nah, kalau kita mau menuliskan persamaan tegangannya seperti ini. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanya? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Tadi ada latihan soal yang pertama, silakan nanti dicoba setelah sinkronus ini. Lalu kemudian, nah, ini kita coba. Ini diturunkan lagi ya. dq per dt. dq per dt, nah kita coba di sini. Apa namanya di sini? Waktu ya, waktu yang berubah diturunkan terhadap waktu. Ya, ini diturunkan terhadap waktu berarti d kuadrat I per dt kuadrat, ya kan? Nah, hasilnya seperti jadinya apa ya kurang tahu. Yang jelas ini mau dicoba diturunkan lagi ya terhadap waktu. Jadi R lalu kemudian dI per dt. Kalau hambatan pasti tetap, ya. Kalau hambatan pasti tetap. Terus kemudian Q dI per dt. Di sini ada dI per dt. dI per dt itu adalah I. I-nya keluar aja karena kan sebuah konstanta. dI per dt, maka dI per dt itu I, ya. Di sini diturunkan lagi terhadap T, turunkan lagi terhadap T. Ini turunkan terhadap T, dI per dt dapat I, ya kan? Sehingga menjadi I per D, dI per dt. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan diferensial. Berikutnya adalah persamaan diferensial dengan metode pemisahan variabel. Ya. Kita mau selesaikan persamaan diferensial dengan metode pemisahan variabel. Ini misalnya pada ada Y sama dengan Y ditambah X sama dengan apa? Nah, terus kemudian jadi yang variabel Y nanti Y itu dapat
Y kemudian X dikumpulkan ke dx-nya ketemu X gitu ya. Jadi ini apa namanya, yang variabel Y ini nanti ada Y ada DY, kemudian X-nya juga demikian, ada X dx, itu demikian ya. Jadi dikumpulkan, dipisahkan antara DY dan DX. Ini contohnya seperti DY, DX. Harus berada pada tempat yang berbeda. Atau berada, tidak boleh mengumpul jadi satu. Seperti ini Y sama dengan integral fx, atau disebut, atau Y absen itu adalah DY per DX. Misalnya seperti itu. Ya, ini sebagai fx. Fx-nya itu adalah DY per DX. Ya kan? Fx-nya itu adalah DY per DX. Akhirnya sama dengan ini, sehingga diperoleh dy sama dengan fx dx ya. Ini dari persamaan ini dy sama fx dx. Ini sebenarnya sudah merupakan bentuk dari pemisahan variabel, memisahkan variabel y dan x. Ini juga demikian, misalnya contoh 1. Jadi dn per dt sama dengan min lambda n. Nah, dt-nya aja dipindah. dn sama dengan n-nya nanti pindah ke kiri, dt-nya pindah ke kanan gitu. Jadi nanti seper n dn sama dengan min lambda dt. Nah ini, atau dn per n sama dengan min lambda dt. Jadi seper n dn atau dn per n sama dengan min lambda dt. Bentuk ini sudah merupakan bentuk pemisahan variabel ya, variabel n dan variabel t. Demikian. Kalau ini mau diselesaikan hasilnya ini ya. Kalau ini mau diselesaikan hasilnya ini ya. Jadi ln n sama dengan min lambda t ditambah c. Ini kalau kita cari n-nya ya berarti e pangkat min lambda t ya. Ini. Ini contoh 2, selesaikan persamaan diferensial. Ini persamaan diferensial seperti ini. Ini persamaan diferensial ya, seperti ini. Ini persamaan diferensial x sama dengan dy per dx. Nah, itu misalnya kan. Sama dengan y ditambah, maka ini dy per dx. Ini adalah nanti di sini dy per dx. Ini sudah dy per dx mana nih? Dy per dx. Nah ini dy per dx. Dx-nya kan berarti di sini langsung dipindah ke kanan dia. Dy per dx sama dengan y plus 1. Ini dari persamaan ini maka diperoleh. Jadi di y absennya adalah dy per dx. Ya, dy per dx. X dy per dx sama dengan y tambah 1. Ya sudah, y tambah 1 mengumpul dengan dy. Kemudian dx mengumpul dengan x. Itu ya. Sehingga diperoleh. Nah, inilah bentuk dari permisahan variabel ya. Atau diperoleh ininya kalau mau diintegralkan adalah ln y plus 1 sama dengan ln x tambah c. Ini solusi dari ini ya. Pakai integral, lalu kemudian diperoleh y ditambah 1 sama dengan a tambah x. Ini ln y tambah 1 sama dengan ln x ditambah ln a misalnya. Di sini adalah ln a ya. Atau di sini ln ax. Ya, berarti y tambah 1 sama dengan ax, ln-nya coret. Ini. Nanti coba. Ini bisa tugas atau bisa latihan soal. Kapan mau diselesaikan? Kenapa di situ karena di sini adalah discussion ya, discussion radioaktif. Section 3, for example ya, example 2, and problem 2.19b and 3.19 to 3.21. Nah ini, di sini saya ngambil problem 2.19b dan 3.19 to 3.21. Ya, ini saya ambil contoh soalnya. Ini 19 ya.
319 sampai 321. Tapi sampai 320. Baik, sampai di sini. Ada pertanyaan? Di screenshot, jangan lupa tadi. Sudah, Pak. Sudah ya? Berapa gambar? Tadi kayaknya 3 atau 4. Oh ya, udah. Cukup. Ya. Baik, silakan langsung latihan soal. Selesai pukul 10. Nah, yang mana dulu soalnya yang mau dikerjakan? Ini bersama diferensial, saya jelaskan dari pembahasan variabel dulu minggu depan. Itu Bernoulli, kemudian seingat saya persamaan diferensial linear, kemudian persamaan diferensial ordo 2, linear ordo 2, lalu lebih banyak lagi persamaan diferensial eksak ya, eksak dan tidak eksak. Baik, itu ya, moga-moga pelan-pelan diikuti aja. Yang penting banyak latihan soal sehingga nanti pada saat ujian tidak ada masalah. Terima kasih semuanya, selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya lab ya, saya tutup ya. Ya, Pak. Ya, setelah ini absensi jangan lupa ya, jangan lupa nih. Langsung absen aja di via OJW.